Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita diberikan nikmat Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu, nikmat kesempatan yang memungkinkan kita semua untuk berusaha memperbaiki diri kita, keluarga kita. Insya Allah nanti dalam taklim yang singkat ini kita lanjutkan dengan pembahasan tentang bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki keluarga, masyarakat, dan bangsa kita semua. Hadirin rahimakumullah, saya ingin mengawali dari sebuah kisah di awal abad 20. Ada seorang ulama, seorang mufti di Sambas, Kalimantan, bernama Syekh Basyuni Imron. Syekh Basyuni Imron ini mengirim surat kepada Syekh Amir Syakib Arsalan di Syria. Surat beliau ini sangat terkenal dan kemudian nanti diterbitkan menjadi sebuah buku. Jawaban dari Syekh Syakib Arsalan ini. Surat Syekh Basyuni Imron ini beliau kasih judul apa? Limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam mundur dan mengapa bangsa yang lain maju? Mengapa umat yang lain maju? Awal abad 20 itu seluruh negeri Islam masih berada dalam keadaan terjajah. Sehingga waktu itu banyak orang bertanya seperti Syekh Basyuni Imron ini, ada apa dengan umat Islam? Apa yang salah dengan diri kita? Seharusnya kita ini umat yang mulia, menjadi khairu ummah. Seharusnya kita ini umat yang kuat, umat yang hebat. Tapi kenapa kondisi kita memilukan? Mengapa bangsa-bangsa yang kecil bisa menjajah negeri-negeri muslim ini? Syekh Syakib Arsalan menjawab surat ini dengan judul yang sama, limadza ta'akhkharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Kemudian jawaban beliau ini tersebar di seluruh dunia Islam, termasuk di negeri kita, kemudian diterbitkan menjadi satu buku tahun 50-an berjudul Mengapa Umat Islam Mundur. Hadirin rahimakumullah, jawaban Syekh Syakib Arsalan ini sebetulnya terus ditanyakan oleh kaum muslimin. Apa sih yang salah dengan kita? Kita merdeka tahun 45. Tapi setelah merdeka, kita kemudian masih juga menghadapi masalah. Dunia Islam dikejutkan lagi 14 Mei tahun 48 dengan berdirinya negara Yahudi, negara Israel. Kemudian runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1924. Ramai di seluruh dunia. Jadi umat Islam mengalami kekalahan yang terus-menerus. Tahun 48 setelah Israel berdiri terjadi perang 1 tahun. Jumlah orang Yahudi yang kecil, jumlahnya sangat kecil, bisa mengalahkan waktu itu 5 negara Arab. Dikeroyok 5 negara Arab, orang Yahudi menang. Setelah itu nanti muncul lagi peristiwa yang menyedihkan.
tahun 67 Masjid Al-Aqsa jatuh ke tangan Zionis. Dr. Yusuf Al-Qaradawi menulis satu buku tentang masalah ini, juga mempertanyakan hal yang sama, apa yang salah dengan kita ini. Pada tahun 73, ya tahun 69 kemudian setelah Masjid Al-Aqsa jatuh dan Masjid Al-Aqsa tahun 69 dibakar, dunia Islam kemudian membentuk organisasi yang disebut dengan OIC, ya, atau OKI, Organisasi Konferensi Islam. Tahun 71, Organisasi Konferensi Islam yang bermarkas di Jeddah mengundang tokoh-tokoh Islam seluruh dunia, diundang. Dalam undangan itu disertakan dengan pertanyaan, apa sebetulnya, ada masalah apa dengan umat Islam ini? Jumlah kita sangat besar, jumlah orang Yahudi itu masih sangat kecil. Sampai sekarang ini jumlah orang Yahudi seluruh dunia tidak sampai 15 juta orang. Beberapa tahun yang lalu statistik resmi orang Yahudi sekitar 13 juta seluruh dunia. Orang Yahudi yang di Palestina itu jumlahnya sekarang sekitar 5 juta. Sekitar 6 juta orang Yahudi tinggal di Amerika. Pertanyaan itu bisa kita bawa sampai sekarang, bahwa sekarang dunia Islam, ya, kita ya terus, ya, tadi kita membaca doa qunut nazilah, mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, karena sampai hari ini kan yang kita baca, kita dengar, ya, yang syahid insya Allah sudah sekitar 40.000 orang, ya, dalam waktu hampir 10 bulan ini, sejak Oktober tahun lalu. Bangunan yang hancur sudah jutaan, universitas, masjid, semua hancur semua. Jumlah umat Islam ini 2 miliar sekarang. Kita bisa bertanya, ada apa sebetulnya, ada masalah apa dengan umat Islam? Limadza ta'akharal muslimun, ya, walimadza taqaddama ghairuhum. Hadirin rahimakumullah, tahun 73 tadi, lanjutan dari konferensi Islam tadi, Sekretariat OKI mengirim surat ke berbagai negeri muslim, maaf tadi bukan 71 ya, 73, dan tahun 77 di kota Mekah diselenggarakan sebuah konferensi, sebuah seminar internasional yang pertama, ya, tentang pendidikan Islam. Ada 300 lebih cendekiawan dan ulama yang hadir di Mekah waktu itu, termasuk dari Indonesia, Bapak Muhammad Natsir, ya, pemimpin Dewan Dakwah Islam Indonesia, waktu itu mengirim beberapa tokoh untuk hadir di konferensi di Mekah itu. Dan hasil konferensi itu kemudian diterbitkan menjadi satu buku, diterbitkan oleh King Abdul Aziz University kan, di Jeddah, berjudul Aims and Objective of Islamic Education. Jadi dalam konferensi ini, ya, sekalian, ya, para ulama dan cendekiawan itu menyepakati umat Islam kondisinya seperti sekarang lemah ini, ya, karena salah pendidikan. Apalagi ketika penjajah datang ke negeri kita membawa model pendidikan yang semakin melemahkan umat Islam. Yang jadi masalah, umat Islam kemudian mengambil sistem pendidikan barat ini. Sebetulnya tokoh kita sudah berusaha, karena sebelum penjajah datang ke negeri kita ini sudah punya sistem pendidikan yang hebat. Ya, di Aceh ini, sistem pendidikan di Aceh, ya, telah melahirkan seorang ulama yang hebat, misalnya seorang panglima perang Kerajaan Aceh, ya, seorang perempuan yang menjadi panglima perang kerajaan, Malahayati. Sampai sekarang belum pernah ada. Setelah Malahayati itu ada perempuan yang menjadi panglima perang, menjadi jenderal angkatan laut, belum pernah terjadi. Itu abad 16. Abad 17 misalnya Aceh
melahirkan seorang ratu yang hebat, Ratu Syafi'atuddin. Kalau kita baca sekilas, saya baca biografi Ratu Syafi'atuddin ini luar biasa. Beliau menguasai berbagai bahasa, berguru kepada para ulama hebat, ya, diantaranya terutama Syekh Nuruddin Ar-Raniri, dan beliau 25 tahun memimpin Aceh. Ya. Di saat itu masih banyak ulama Aceh yang tidak bisa menerima seorang sultanah, seorang perempuan menjadi sultan. Sehingga sebagian ulama waktu itu keluar dari Aceh. Tapi Syekh Nuruddin Ar-Raniri memilih untuk mendukung kepemimpinan Ratu Syafi'atuddin. Bagaimana pendidikan di zaman itu? Abad 17 melahirkan orang-orang hebat. Di Jawa ini sekalian, ya, di Jawa R.A. Kartini itu baru mendirikan sekolah awal abad 20. Kartini itu lahir 21 April 1879. Beliau wafat umur 25 tahun setelah melahirkan anak. Kartini hebat. Awal abad 20 beliau mendirikan sekolah untuk mempersamakan hak pendidikan perempuan. Jadi kenapa Kartini nanti dijadikan sebagai tokoh? Dulu pernah dikritik. Mengapa sosok idola wanita Indonesia itu adalah R.A. Kartini? Dalam sebuah seminar di DPR, seminar tentang gender waktu itu, saya menyampaikan, karena tempatnya di DPR, seminar tentang kesetaraan gender, yang waktu itu DPR mau menggolkan RUU kesetaraan gender, terus kita tolak. Setelah seminar pada nyanyi itu, berdiri semua, nyanyi ibu kita Kartini. Terus saya katakan pada sebelah saya ada anggota DPR dari PAN waktu itu, saya bilang ke beliau, ibu saya Cut Nyadin. Kenapa begitu? Karena kalau kita hanya mengangkat anak-anak Indonesia itu, diangkat hanya Kartini, saya bilang, tidak ada. Kartini hebat, tapi jangan melupakan yang lain. Anak-anak kita nggak kenal siapa Cut Nyadin, nggak kenal siapa Malahayati, nggak kenal siapa Ratu Syafi'atuddin. Abad 19 ada ratu hebat di Bone di Sulawesi Selatan, namanya Siti Aisyah Wetenriole. Itu seorang perempuan hebat, seorang ratu ahli sastra seperti Ratu Syafi'atuddin itu. Jadi salah satu dampak dari pendidikan modern nanti di kita ini, tokoh-tokoh kita itu dikecilkan, termasuk pendidikan kita. Saya mewajibkan anak saya, santri saya sekarang ini, wajib belajar Arab Melayu. Saya ngambil doktor di Malaysia, di International Islamic University Malaysia. Salah satu mata kuliah yang saya ambil itu adalah Reading in Malay Metaphysical Literature, membaca metafisika Melayu. Salah satu kitab yang harus saya baca itu kitab Hujjatus Shadiq Lidaf'iz Zindiq, ya, karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Itu kitab hebat, ya, seorang ulama besar abad 17, ya, yang sudah membahas bukan hanya tentang masalah fikih, ya. Misalnya ada kitab beliau Durrul Faraid fi Bakhthil Aqaid, itu membahas tentang akidah, tantangan akidah yang dibahas Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu salah satunya tentang apa? Sufastoiyah. Ya, beliau katakan di kitab itu, beliau mengutip dari kitab akidah yang pertama diterjemahkan dalam bahasa Melayu, ya, yaitu Aqaid Nasafiyah. Jadi ada kutipan kata-kata beliau itu begini, haqaiqul asya'i thabitatun wal ilmu bihi mutahaqqiqun khilafan li sufastoiyah. Jadi haqaiqul asya'i thabitatun, hakikat segala sesuatu itu tetap.
Wal ilmu bihi mutahaqqqiqun, dan memahami sesuatu itu adalah nyata. Khilafan li sufastoiyah, berbeda dengan faham sufastoiyah. Sufastoiyah ini kaum sofis. Ini faham filsafat zaman Yunani kuno sebelum Plato, Aristotle, yang membuat orang ragu. Jadi kaum sofis ini kaum yang anti ilmu, golongan anti ilmu, dibagi tiga. Ada golongan yang inadiyah, golongan indiyah, golongan la'adriyah. Nah sekarang ini sekalian, yang kita hadapi ini faham ini, yang faham ini sudah dikritik oleh Syekh Nuruddin Araniri abad ke-17. Orang yang ragu-ragu, yang tidak punya keyakinan. Jadi pendidikan modern ini, kata Muhammad Iqbal ya, dari penyair terkenal Pakistan, mengatakan korban-korban dari peradaban modern ini adalah orang-orang yang hilang keyakinan. Sampai Iqbal bilang begini dalam syairnya, "Oh you the victims of modern civilization, loss of conviction is worse than slavery." Kata Iqbal, wahai Anda yang menjadi korban peradaban modern ini, hilang keyakinan itu lebih buruk daripada perbudakan. Salah satu dampak dari pendidikan modern ini adalah anak-anak kita dididik menjadi sangat materialis. Dan ini sudah dikritik oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi ceritanya begini, tahun 1901 partai Kristen di Belanda itu menang pemilu. Kemudian Belanda waktu itu membuat program penjajahan baru yang disebut dengan program politik etis. Kenapa? Karena penjajah ini trauma. Di negeri kita ini penjajahan itu perlawanan, jihad melawan penjajah itu gak pernah berhenti, Pak. Di negara-negara lain di Amerika Latin mereka sukses, bukan hanya sukses menjajah, sukses mengubah agama penduduk setempat menjadi Kristen. Karena misi penjajahan memang 3, gold, gospel, glory. Penjajah itu ingin mengubah loh. Bukan hanya menguasai politiknya, militernya, ekonominya, tapi mereka ingin penduduk negeri ini berubah menjadi Kristen. Ternyata ketika mereka datang ke sini, mereka kaget. Kok orang di Nusantara ini nggak bisa diubah agamanya? Bahkan orang-orang Jawa yang nggak melaksanakan ajaran Islam, mereka itu nggak mau ganti agama. Mereka nggak sholat, tapi pokoknya saya Islam, nggak mau ganti. Ya. Jadi di negeri kita ini unik juga, orang-orangnya pokoknya Islam dan nggak mau ganti agama. Maka kemudian ya di Aceh ini sangat terkenal, dikirimlah seorang ulama ya, yang ngaku-ngaku ulama, namanya Abdul Ghaffar, yaitu Snuk Urugronya. Snuk Urugronya ini seorang dokter, dia nulis disertasi dokter di Leiden bidang haji. Kemudian dia belajar ke mana, Jeddah ya, ke Mekah, berguru sama ulama-ulama besar. Perlawanan di Aceh itu yang paling dahsyat ya di negeri kita ini, itu diinspirasi oleh satu, ini kata Snuk Urugronya ini, orang-orang Aceh itu ternyata mengapa melawan Belanda, karena dia terinspirasi satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Jadi seorang ulama besar dari Palembang yang tinggal di Mekah, yang nanti menulis satu kitab tentang jihad fisabilillah. Kitab ini tersebar di Nusantara. Di Jawa perang terbesar dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro seorang ulama sebenarnya. Ya, seorang ulama, nanti didukung oleh para ulama. Di perang Diponegoro ini 15.000 tentara Belanda mati, Pak. 200.000 rakyat Jawa mati. VOC hampir bangkrut, dia rugi 20 juta gulden waktu itu.
Nah, orang Belanda berpikir begini, ini kalau dibiarkan terus orang Islam di Indonesia ini begini terus, kita nggak langgeng nih jajahan kita. Maka mereka menggunakan teori ini, teori lama yang dicetuskan salah satu yang terkenal seorang misionaris namanya Peter the Venerable, Peter Venerabilis. Dia lahir tahun 1094, jadi 1 tahun sebelum Perang Salib, di sebuah biara namanya Biara Cluny di Perancis. Peter ini terkenal dengan ucapannya begini, bahasa Inggrisnya ya dulu dalam bahasa Latin. I come to meet the Muslims not with arms but with words. Saya akan menghadapi orang Islam bukan dengan senjata tapi dengan kata-kata. Not by force but by reason. Bukan dengan kekerasan tapi dengan logika. And not in hatred but in love. Dan dengan bukan dengan kebencian tapi dengan kasih sayang. Ini nanti menjadi strategi induk misionaris di dunia Islam. Gimana cara mengalahkan orang Islam? Bukan dengan kebencian, bukan dengan kekerasan, bukan dengan senjata. Ya, orang Islam ini kalau dikerasi dia ngelawan. Mereka udah tahu orang Islam itu nggak bisa dikalahkan. Maka ada seorang rabi Yahudi di Israel yang mengatakan Israel nggak akan menang di Gaza ini, ya, karena mereka hadapi kekuatan yang dasarnya itu agama, jihad. Kalau sudah orang Islam itu bangkit jihadnya, ya udah nggak akan menang mereka. Itu akan terus terjadi perlawanan itu. Dan yang mereka sekarang takut soal Gaza ini bukan mereka udah membunuh puluhan ribu, ya, sebagian besar wanita dan anak-anak. Yang mereka takut sekarang ini banyak orang Barat masuk Islam karena Gaza. Hampir seluruh dunia sekarang ini mendukung Palestina. Ini nggak pernah terjadi dalam sejarah. Jadi banyak orang Barat, kalau kita baca di internet aja, masuk Islam ini bukan karena lihat orang Islam itu kaya. Mereka nggak kagum dengan kaya Saudi, kaya Qatar, kaya Dubai, ya, hebat-hebat bangunannya megah. Yang mereka kagum adalah pada akhlaknya orang-orang Palestina. Bagaimana orang-orang ini diboikot belasan tahun, ya kan, dari tahun 2007. Gaza itu penjara terbesar di dunia. Mereka miskin, sengsara, tapi akhlaknya sangat mulia. Ya, ketika ponakan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair itu, seorang perempuan, saya lupa namanya, datang ke Gaza, dia kagum dengan akhlaknya orang-orang Gaza. Mereka nggak stres, ada tamu mereka jamu dengan baik, sampai dia bilang kalau ini perintah agamamu, aku masuk Islam. Jadi mereka kagum dengan akhlak orang-orang Islam ini. Ya, bukan karena orang Islam itu kaya, kok ada, sedangkan di Barat saja mereka kaya, mereka bisa menikmati berbagai kenikmatan dunia, tapi mereka ujungnya stres, bunuh diri, alkoholisme, obat penenang nggak bisa mereka lepaskan. Ini orang-orang yang bayangkan anak, istri, semua keluarganya mati, dia nggak stres. Jadi mereka bertanya, ini manusia jenis apa? Yang seperti ini jenis apa manusia? Nggak ada dalam pikiran mereka. Akhirnya lihat mereka itu, mereka akhirnya beli Al-Quran, mereka baca Al-Quran, dan banyak kemudian mereka memeluk Islam. Jadi saya ingin mengulang lagi, kenapa umat Islam? Jadi Sunuk Urgrunnya itu dengan beberapa temannya kemudian mengajukan politik etis. Intinya, kalau mau melemahkan umat Islam, ya, maka konsepnya apa? Jauhkan dari agamanya. Pak Natsir mengutip kata-kata Sunuk Urgrunnya, ya, upvoeding an onderwijs zin in stad
Muslim Emancipation. Jadi dengan pendidikan dan pengajaran kita jauhkan orang Islam dari agamanya. Apa yang terjadi kemudian? Belanda kemudian di sini bikin sekolah-sekolah hebat. Ratusan sekolah mereka bikin. SD namanya HIS, Holland Inlandse School. SMP namanya MULO. SMA namanya AMS, Algemene Middelbare School. Dibikin perguruan tinggi yang hebat di sini. Ada 3 kampus yang dibikin Belanda waktu itu. Di Bandung 1, Technische Hogeschool, sekolah tinggi teknik, sekarang jadi ITB. Di Jakarta mereka bikin namanya Recht Hogeschool, sekolah tinggi hukum. Kemudian dibikin lagi 1, Geneeskundige Hogeschool, sekolah tinggi kedokteran. Nah, orang-orang kita ya, itu dibujuk, yang diambil yang pinter-pinter, masuk ke sekolah Belanda, dan sekolah Belanda ini tinggi Pak, nilainya. Pak Natsir itu masuk sekolah AMS namanya di Bandung. Beliau bilang, kalau saya ujian 1 mata pelajaran, saya harus membaca minimal 36 buku. Itu SMA Pak, dalam beberapa bahasa. Pak Natsir itu belajar bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Latin. Di tingkat SMA sudah belajar 3 bahasa itu. Ya. Jadi dulu kan orang Belanda ke sini bikin pendidikan yang hebat. Akhirnya apa? Anak-anak Indonesia masuk ke sekolah-sekolah barat ini. Karena gajinya gede sekali. Lulusan SMA zaman itu awal abad 20, gajinya itu 130 gulden sampai 150 gulden. Lulusan SMA. Harga beras waktu itu per kilo 0,05 sen per kilo. Jadi kalau harga beras 10.000 per kilo, berarti gaji lulusan SMA zaman itu sekitar 15 juta rupiah per orang per bulan. Ya. Jadi dulu dimingi orang kita sampai ada catatan pendidikan ya, statistik. Tahun 1900 jumlah anak Indonesia yang sekolah di sekolah model barat ini ada 101.003 orang. 10 tahun kemudian naik 3 kali lipat, 329.000. 10 tahun kemudian 1920 naik menjadi 800.000 lebih. Apa yang mereka lakukan dengan sekolah-sekolah ini? Mereka menjauhkan orang Islam dari agamanya. Jadi akhirnya waktu kita tahun 45 mau merdeka, berdebat di BPUPK itu, sudah 75% elit nasional tidak setuju negara merdeka diatur dengan Islam, diatur dengan syariat. Itu hasil pendidikan, prosesnya sekitar 25 tahun di negeri kita ini. Sekolah sending, sekolah Kristen, misi Kristen waktu itu mencapai 300-an di seluruh Indonesia. Sekolah Cina, berbahasa Cina awal abad 20 itu sekitar 500 sekolah Cina ada di negeri kita waktu. Jadi pendidikan dijadikan cara untuk melemahkan orang Islam supaya jauh dari agamanya, supaya orang Islam itu nggak ngelawan lagi, nggak jihad lagi gitu. Dan ini yang terjadi dalam sejarah kita. Memang Rasulullah SAW mengingatkan, ada sebuah buku yang sangat terkenal. Buku ini udah terjemahkan dalam, setahu saya di Malaysia sudah diterjemahkan, di Indonesia juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini salah satu buku yang direkomendasi di Universitas Islam Madinah. Anak-anak kita yang belajar di Madinah, ya, yang belajar sejarah di Madinah, biasanya disuruh baca buku ini oleh profesornya. Judulnya Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds, ya, karangan Dr. Majid Irsan Al-Kilani, seorang pakar pendidikan dari Yordan. Jadi buku ini menarik sekali karena judulnya itu gini kan, Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin, demikianlah bangkitnya generasi Salahuddin, demikianlah lahirnya generasi Salahuddin. Wa hakadha adat Al-Quds, dan demikianlah kembalinya kota Yerusalem ke tangan umat Islam, ke pangkuan Islam. Buku ini berkisah tentang kejatuhan kota Yerusalem dalam perang salib pada tahun 1099.
Ya, jadi perang salib itu dimulai 1095. 4 tahun kemudian pasukan Eropa, jumlahnya sekitar 150.000 yang masuk ke Yerusalem waktu itu berhasil merebut kota Yerusalem dan membantai penduduknya. Di Masjid Al-Aqsa itu ada, ini dalam catatan pasukan salib sendiri, itu ada genangan darah setinggi mata kaki. Jadi ribuan umat Islam dan orang Yahudi juga disembelih dalam masjid waktu itu. Mayat-mayat orang Muslim dibakari, ya, sangat biadab, ya, pasukan salib. Nah, kemudian kota Yerusalem ini dikuasai pasukan Eropa selama 88 tahun, Pak. Jadi cukup lama. Baru direbut kembali umat Islam tahun 1187. Jadi perlu umat Islam waktu itu, kan sekarang kalau kita lihat Yerusalem ya, dikuasai Zionis secara formalnya 67. Tapi pasukan Zionis itu sudah masuk Yerusalem tahun 1918. Jadi 1 tahun setelah deklarasi Balfour. Nah, sekarang gimana caranya? Ceritanya gini, ulama itu orang Islam banyak bertanya, apa yang salah dengan umat Islam ya? Kan tahun 1090, abad ke 9, 10, 11, 12 itu puncaknya umat Islam itu memimpin dunia. Jadi umat Islam ini pernah memimpin dunia dalam bidang sains dan teknologi itu 700 tahun. Di zaman itu udah lahir ilmuwan-ilmuwan hebat ya. Al-Idrisi, ahli peta, Abu Raihan Al-Biruni yang menulis ratusan kitab tentang matematik, astronomi, Ibnu Haytham ya, ahli optik, ya, bukunya yang ditemukan sekarang hampir 240% bukunya dalam bidang matematika. Ibnu Haytham yang menemukan kamera, teori cahaya itu, teori melihat itu dari Ibnu Haytham. Jadi waktu itu dunia Islam umat yang paling kaya, umat yang paling hebat ekonominya, umat yang paling pintar sains dan teknologinya. Sedangkan bangsa Eropa tertinggal 600 tahun dari umat Islam. Waktu itu bangsa Eropa sangat primitif. Tahun 90-an itu ada film Robin Hood yang dibintangi Kevin Costner tahun 90-an waktu saya masih mahasiswa. Nah, film Robin Hood itu menceritakan Robin Hood itu dibantu oleh seorang muslim namanya Azim, seorang kulit hitam yang orang Islam waktu itu sudah tahu teknologi mesiu. Robin Hood nanti menang kata film ini gitu. Tapi itu menggambarkan peradaban zaman itu, Islam sangat tinggi, Eropa sangat rendah. Nah, ceritanya waktu itu nanya, kok bisa ya umat Islam ini kalah melawan bangsa yang sangat primitif ini? Dan kota Yerusalem dijajah 88 tahun. Dr. Ihsan Al-Gilani ini menggambarkan kondisi itu dengan sangat bagus. Beliau berangkat dari hadis Rasulullah SAW riwayat Imam At-Tirmidzi. Idza azzamat ummati ad-dunya nusiat minha haibatul Islam. Wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Wa idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Jadi Rasulullah mengingatkan, satu, idza azzamat ummati ad-dunya nusiat minha haibatul Islam. Jika umatku sudah memuja dunia, sudah mengagungkan dunia, nusiat minha haibatul Islam, akan dicabut kehebatan Islam dari mereka. Yang kedua, idza tarakat al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Jika umatku sudah meninggalkan dakwah, meninggalkan perjuangan, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Dan yang ketiga, idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Dan jika umatku sudah caci maki satu dengan yang lain, saling menghina satu sama lain, jatuhlah martabat mereka di hadapan Allah. Silahkan, saya bisa mendownload buku ini, ada di internet. Hakadza Dhoharu Zilu Salahuddin. Ini buku bagus sekali, sangat ilmiah. Terus gimana ceritanya umat Islam bisa kalah? Ya karena kena 3 penyakit ini. Penyakit hubud dunia, bukan hanya penguasanya. Zaman itu dicontohkan, ada Khalifah Abbasiyah, itu masa Abbasiyah, masa kejayaan sains Islam ya.
penguasa foya-foya. Kalau di zaman itu mengundang penyanyi, Pak. Jadi dulu kalau penguasa kaya itu hobinya juga ngundang selebriti kalau saya. Itu mencapai biayanya dalam satu malam 200 dinar. Kalau satu dinar 4,25 gram, itu berarti waktu itu mengundang seorang penyanyi tarifnya 800 gram, hampir 1 kilo emas. Sekarang 1 gram berapa? Taruh 1 juta lah. Jadi sekarang ngundang penyanyi, Pak, penyanyi dangdut tuh ya, ada yang saya lihat tarifnya sekali ngundang 150 juta, tarif penyanyinya doang, belum yang lain-lain. Saya pikir kok agak mirip zaman itu gitu ya. Dulu ngundang penyanyi segitu. Kalau mereka bikin pesta perkawinan seminggu dengan kereta dari emas segala macam mewah-mewah. Nah, yang mengerikan apa? Waktu itu yang kena penyakit hubud dunia para ulama juga. Ya. Para ulama waktu itu berebut menjilat penguasa sehingga terjadi penyakit ketiga, saling caci maki antar ulama. Sampai Imam Al-Ghazali di kampus Nizamiyah beliau pergi mengundurkan diri dari kampus Nizamiyah. Mulai rihlahnya Imam Al-Ghazali, dalam rihlahnya nanti menulis sekitar 28 kitab. Beliau lama, jadi 3 tahun sebelum Masjid Al-Aqsa jatuh ke tangan pasukan salib, tahun 1096 Imam Al-Ghazali iktikaf di Masjid Al-Aqsa. Ya, nanti beliau lama iktikafnya di Masjid Umayyad di Damaskus. Nah, dalam masa inilah beliau menulis kitab, diantaranya Bidayatul Hidayah, termasuk kitab Ihya Ulumuddin. Itu di zaman sebelum terjadinya perang salib. Jadi Imam Al-Ghazali sudah melihat di kampus Nizamiyah, kampus beliau ini, Pak, terjadi bukan hanya konflik mazhab, sampai bunuh-bunuhan karena perbedaan mazhab. Waktu itu digambarkan oleh Dr. Ihsan Al-Kilani ya, ada 2 mazhab yang paling sengit permusuhannya. Satu mazhab Asy'ari, 2 mazhab Hambali. Ini mohon hati-hati betul kita, Pak, soal ini. Ini belum pernah terjadi, Pak. Jadi kalau satu mazhab bikin masjid, masjid diserang, dihancurkan. Sampai ada seorang ulama, disebutkan namanya dalam buku itu, ulama ini difitnah, akhirnya dia ditangkap oleh penguasa. Kenapa? Semua berangkat dari penyakit hubud dunia. Jadi ketika umat Islam ini kaya, hebat, pinter, musuh-musuh Islam mengintai. Ya. Dan akhirnya ketika mereka udah nggak peduli akhirnya dengan Islam, mereka hanya peduli dengan dirinya sendiri, peduli dengan kelompoknya sendiri. Dibantai semua puluhan ribu. Waktu pasukan salib ini membantai umat Islam, dia nggak nanya kamu mazhabnya apa, nggak ada. Mazhab apa saja ya dibunuh, disembelih zaman itu. Jadi terjadi lagi nanti di Mongol 1258. Bangsa Mongol itu lebih biadab dari bangsa Eropa, Pak. 1258 Baghdad itu puncak peradaban Islam dalam sains dan teknologi, Pak. Tapi lagi-lagi umat Islam kena penyakit yang sama, 3 penyakit tadi itu. Hubud dunia, meninggalkan dakwah, berantem sendiri internal. Apa yang terjadi? Sama di Baghdad tuh hampir ada yang bilang sampai lebih dari 1 juta umat Islam yang dibantai oleh bangsa Mongol. Buku-buku di perpustakaan Al-Hikmah, ratusan ribu buku dibuang ke sungai. Jadi bangsa Mongol itu sangat biadab, mengalahkan peradaban Islam yang sangat tinggi. Loh, terus gimana caranya? Nah, buku ini memberikan solusi yang menarik. Gimana caranya ulama-ulama waktu itu khalifah, syariat Islam di Baghdad maupun di Yerusalem itu, di Palestina 100% berlaku. Syariat Islam berlaku 100%. Ya. Tapi kenapa kok umat Islam kalah? Nah, karena penyakit akhlak. Akhlaknya hancur. Hubud dunia merajalela, selfish individualisme. Ya, suka kalau melihat saudaranya susah. Ya sudah, hancurlah semua. Terjadi itu. Terus gimana caranya? Nah, ini menariknya Dr. Ihsan Al-Kilani, beliau ahli pendidikan. Khalifah waktu itu datang tuh dari waktu belum ada foto kan,
dari Yerusalem datang umat Islam bawa bukti-bukti pembantaian itu, dibawa tulang belulang, dibawa rambut, dibawa ini di depan khalifah di buku itu diceritakan khalifah nggak peduli. Khalifah itu dia punya burung merpati kesayangannya namanya si Balko, dia sibuk nyari burung merpatinya yang berapa hari nggak pulang ya, sampai dia bilang si Balko ini belum pulang-pulang sampai sekarang. Jadi khalifah pun waktu itu kepala negara sibuk dengan urusan dunia, dia nggak mikir umat. Apa yang dilakukan para ulama? Maka kata Dr. Ihsanul Iqlani waktu itu ada dua ulama besar yang nanti berjasa membangkitkan, melahirkan satu generasi namanya generasi Salahuddin. Maka disebut di situ kan hakadza dzahara jilu Salahuddin. Demikianlah lahirnya generasi Salahuddin. Jadi kata Dr. Al-Kilani ini ya, bukan seorang Salahuddin yang turun menyelamatkan umat. Nah, beliau mengkritik sikap umat Islam yang biasanya kalau jatuh terpuruk terus nungguin nih nanti ada juru selamat, ada pemimpin hebat yang akan menyelamatkan mereka. Enggak begitu kata beliau. Di buku ini digambarkan ya. Di buku ini digambarkan umat Islam itu akan bangkit kalau lahir satu generasi baru. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau bukan seorang diri. Rasulullah itu melahirkan satu generasi yang disebut sebagai khairun nas qarni, sebaik-baik manusia zamanku, yang disebut dengan generasi sahabat. Ini generasi terbaik yang nggak bisa digantikan. Generasi terbaik ini kan itu lahir dari madrasah, kalau sekarang pesantren. Siapa ulama yang jasanya terbesar ya dalam melahirkan generasi Salahuddin? Disebut dua ulama, satu namanya Imam Al-Ghazali, yang kedua namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa yang dilakukan oleh dua ulama ini, dan nanti banyak ulama yang lain? Persoalannya umat Islam ini kalah karena mereka ini nggak mau jihad. Kenapa mereka nggak mau jihad? Karena mereka terjangkit penyakit hubud dunia. Gimana cara menyembuhkan penyakit itu? Di kitab Ihya Ulumuddin dikutip satu hadis sahih. Di kitab Ihya ini nggak ada bab jihad, tapi ada bab amar ma'ruf nahi mungkar. Kitab Ihya ini diakui bahkan oleh, saya pernah ke Sudan ya, sebulan saya di Sudan, di Khartoum, saya hadir di majelisnya Syekh Amin Al-Hajj. Sekali saya hadir, kemudian saya dikasih buku Al-Ilmu. Syekh Amin Al-Hajj ini kalau sekarang alirannya ya agak salafi lah gitu. Tapi dalam bukunya itu mengakui untuk tazkiyatun nafs, kitab terbaik itu Ihya Ulumuddin. Meskipun nanti beliau mengkritisi beberapa hadis yang dhaif di situ. Syekh Said Hawa juga menulis kitab Tazkiyatun Nas, mengambil hadis yang sahih dan hasan saja dari Ihya Ulumuddin. Karena nanti kunci kebangkitan umat dari Tazkiyatun Nafs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ini hati umat ini banyak penyakitnya. Kalau mau sembuh, mau bangkit, ya sembuhkan dulu penyakitnya. Penyakit yang paling dahsyat ya penyakit hubud dunya. Nah ini yang jadi problem ya. Setelah itu baru nanti ada seorang murid Imam Al-Ghazali yang namanya Syekh Ali As-Sulami. Jadi bisa lihat di internet, beliau menulis satu kitab judulnya Kitabul Jihad. Itu strategi membebaskan umat Islam dari pasukan salib. Ada 3 tahapan yang disusun oleh Syekh Ali As-Sulami dengan kitabnya Kitabul Jihad itu. Nah pengalaman ini itu yang nanti dipakai oleh ulama-ulama kita di Nusantara ini. Ya, maka kenapa Belanda waktu itu untuk menghancurkan umat kita? Ya didik masyarakat dengan pendidikan yang melahirkan orang-orang yang hubud dunya. Sehingga mereka nggak mau berjuang lagi, sehingga mereka sibuk dengan urusan internalnya sendiri. Mereka nggak tahu bahwa musuh ini nggak pernah lengah mengintai umat ini ya. Jadi ini yang terjadi waktu itu. Akhirnya dari madrasah-madrasah, Imam Al-Ghazali itu diminta oleh anaknya Nizamul Mulk untuk kembali ke kampus. Beliau nggak mau.
Beliau akhirnya bikin pesantren sendiri di Tus, di kampung beliau, dan nanti menerapkan sistem pendidikan yang melahirkan banyak ulama. Salah satu contoh ya, cucu muridnya Imam Al-Ghazali itu adalah Al-Hafidh Ibnu Asakir yang menulis tarikh Ad-Dimashqi, ya apa namanya, sejarah Damaskus itu 72 jilid. Dan Al-Hafidh Ibnu Asakir ini penasehat utamanya Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau mendirikan madrasah hadis yang pertama di dunia Islam di masa paman Salahuddin, Nuruddin Zengki. Jadi dulu penguasa-penguasa kita di zaman perang saja itu mendirikan madrasah hadis, mendirikan kampus. Ya, Al-Hafidh Ibnu Asakir. Jadi kalau kita baca sejarah bagaimana kembalinya kota Yerusalem itu dibebaskan oleh generasi baru, namanya generasi Salahuddin. Nah, kaitan seperti tema yang sempat saya usul kemarin dengan masjid. Ini sekarang sebetulnya di era sekarang kita bisa mengembalikan lagi model pendidikan yang dulu melahirkan orang-orang hebat, melahirkan generasi hebat yang saya sudah tulis di buku saya yang baru ini. Saya kirim kepada para capres Indonesia Maju 2045, konsep dan peta jalannya. Karena kalau ya presiden terpilih Pak Prabowo ini punya buku ya, Paradoks Indonesia. Kalau kita baca buku itu, beliau buka buku itu dengan kata-kata dari Thucydides, seorang filosof Yunani. Ya, the strong do what they can and the weak suffer what they must. Itu dibuka loh oleh buku Prabowo nih, ya, bahwa yang kuat akan berbuat sesuai dengan kemauannya, sedangkan orang yang lemah, pihak yang lemah akan menderita sesuai dengan apa yang seharusnya. Makanya kan kenapa program beliau makan, karena beliau dari survei emang orang Indonesia tuh gizinya parah. Cuma di sini saya bilang nggak cukup dengan makan, yang harus diubah itu jiwanya. Tazkiyatun nafs itu kunci kebangkitan. Dan itu baru terjadi kalau kita kembali ke model pendidikan di zaman Rasulullah SAW. Karena pendidikan Rasulullah ini telah melahirkan generasi hebat. Dan model pendidikan Rasulullah itu sederhana. Itu dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan dua kata saja. Ta'addabu thumma ta'allam. Ini nanti semua pesantren kita di manapun di dunia ini mengacu kepada model ini. Ta'addabu thumma ta'allamu. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Katsir juga menjelaskan maknaku anfusakum wa ahlikum naro adalah dengan adibuhum wa allimuhum. Mesti, dan nanti bangsa mana saja yang mau bangkit mesti mulai dari dua rumus ini. Cuma mereka menyebut karakter. Jadi kalau pendidikan itu yang pertama dibangun bukan ilmunya dulu, karakternya dulu. Kalau kita akhlaknya dulu. Yang penting anak itu akhlaknya mulia. Yang penting anak itu beradab. Ya. Ada satu kitab adab yang sangat bagus dan itu kami wajibkan untuk anak SMP. Ditulis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Ya. Judulnya Adabul Alim wal Muta'alim. Adab guru dan murid. Persis sama dengan judul kitabnya Imam An-Nawawi, Adabul Alim wal Muta'alim. Ini kitab bagus banget loh, untuk anak-anak supaya dia berakhlak mulia dalam pendidikan. Jadi dulu sederhana saja, kalau kenapa lahir generasi sahabat? Karena pendidikannya benar. Jadi mungkin nggak cukup waktu kita bahas, model singkatnya begitu. Generasi Salahuddin lahir karena model ini juga. Nanti generasi Muhammad Al-Fatih lahir, modelnya ini juga. Saya mencoba menelusuri ya, kenapa lahir Malahayati? Kenapa lahir Syafi'atuddin? Kenapa lahir Cut Nyadin? Kenapa lahir Tengku Umar? Kenapa lahir Buya Hamka? Kenapa lahir Muhammad Nasir? Bahkan kenapa lahir Soekarno? Kalau kita lihat modelnya sama. Yang dididik pertama pada tokoh-tokoh ini adalah akhlaknya. Mereka mesti akhlaknya mulia, mereka jujur, mereka tidak malas, mereka pemberani. Ya, kalau kita lihat ummahatul akhlak itu ada 4. Ya, Rasulullah menyebut
1 syaja'ah, keberanian, 2 al-adalah, keadilan, 3 iffah, ya, kehormatan, 4 hikmah, kebijakan. Nah, pendidikan kita harus melahirkan ini, sikap pemberani, adil, ya, bijak, dan kehormatan diri dijaga, tidak merendahkan. Ini yang lihat bagaimana seorang Cut Nyak nggak menyerah, kehormatan. Dulu kehormatan tuh dijaga betul, iffah. Dalam surat Al-Maidah 54, a'izzatin 'alal kafirin. Nah, masjid dari sekalian itu harus menjadi pusat pendidikan ini. Karena masjid itu tempat terbaik. Jadi kalau orang mengatakan Rasulullah SAW waktu di Madinah yang pertama dibangun itu masjid. Sebenarnya bukan hanya masjid. Rasulullah itu bangun masjid, tapi sebelum bangun masjid Rasulullah siapkan dulu orang-orang yang akan memakmurkan masjid. 13 tahun Rasulullah mendidik, melahirkan generasi terbaik dengan model yang tadi itu. Ya. Nah, kalau kita mau sekarang bangkit, ya, dan insya Allah ya kita akan bangkit dengan model ini. Yang penting pendidikan kita ini, dan di konstitusi UUD 45 memang disebutkan pasal 31 ayat 3. Dalam satu acara di MPR saya sampaikan, kita ini harusnya udah hebat Indonesia ini, ya, kalau mau kembali ke konstitusi, karena di situ disebutkan pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi saya tawarkan, Pak, kepada para presiden kita, para gubernur, silahkan kalau mau, ya, provinsinya maju segala macam. Gimana caranya, Pak? Tinggalkan konsep pembangunan yang dibawa oleh penjajah tadi, yang hanya mengatakan maju itu adalah materi. Saya belum lama panel dengan salah satu pejabat Bappenas, saya usulkan, Pak, kita ketinggalan zaman, Pak. Masa maju diukur hanya ditargetkan tahun 2045 income per kapita kita mencapai 27 juta rupiah per orang per bulan. Di peta jalan pendidikan nasional disebutkan tahun 2030 income per kapita kita 11.228 US dollar per kapita per tahun. Nah, ini ketinggalan. Maju dalam pandangan kita, siapa yang disebut orang yang maju itu? Orang yang maju itu orang yang iman, takwa, akhlak mulia. Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya, kita sekarang ini, Pak, anak-anak kita tuh diajari materialistik sekali. Teori-teori asal-usul manusia dari bangsa kera, hominid. Sejak kapan kita itu ada teori asal-usul manusia dari bangsa kera? Ya. Itu buku sejarah loh, resmi. Kami Dewan Dakwah, saya sendiri sudah datang ke Kementerian Pendidikan. Kami bawa buku sejarah yang kami susun dan kami serahkan ke Kemendikbud. Mohon diubah. Nah, kalau kita sejarah asal-usul manusia dari kera, akhirnya dibuat apa tujuan hidup manusia ini? Yang penting bisa cari makan. Ya kan? Akhirnya dibuat apa? Teori kebutuhan. Kebutuhan manusia ada 3. Primer, sekunder, tersier. Kebutuhan primer apa? Sandang, papan, pangan. Gak ada kebutuhan ibadah. Ini menghina manusia. Ini kebutuhan monyet. Negara maju kalau negara itu income per kapitanya tinggi. Jadi kalau duitnya banyak, maju. Dibikin teori produktif. Kita ini kena bonus demografi. Ya. Usia produktif itu dibuat teorinya 15 sampai 64 tahun. Apa itu yang dimaksud produktif? Produktif adalah orang yang bekerja dan dapat duit. Marbot masjid nih, Pak, menghidupkan masjid, kerja keras, membangunkan orang sholat subuh, itu nggak dianggap produktif. Saya nggak tahu kalau di sini ada gajinya. Rata-rata masjid soalnya nggak digaji. Ya, ada berita di Jawa itu heboh, ada seorang marbot masjid terus jadi profesor. Jadi berita viral. Si Udin marbot masjid
jadi profesor, sangat inspiratif. Saya tanya, apa profesor lebih hebat dari marbot? Ada di negeri kita ini, ada satu universitas, ada profesor, dia juga rektor, terus ditangkap KPK, tambah gelarnya jadi koruptor. Ya. Jadi sudah profesor, rektor, koruptor. Saya bilang lebih baik jadi marbot. Rasulullah SAW itu mau mensolatkan jenazah seorang ibu-ibu yang suka membersihkan masjid. Jadi marbot masjid itu bukan pekerjaan sepele. Ini pekerjaan sangat mulia. Cuma karena nggak digaji, dibilang nggak produktif. Ibu-ibu rumah tangga bekerja sampai 24 jam. Karena nggak digaji, dibilang dia pengangguran. Jadi definisi pengangguran itu, pokoknya nggak dapat duit, nganggur. Akhirnya mendidik anak kita jadi materialistik kan. Di mana-mana saya tanya, mana kampus terbaik di sini? Kampus ini, kenapa terbaik? Karena lulusannya duitnya banyak, udah gitu aja. Apakah dia sholat subuh apa enggak, ya kan? Apakah dia suka sedekah atau enggak, sholat tahajud atau enggak, ada Pak. Saya ini sudah 3 periode mimpin program doktor pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Udah 3 kali program prodi saya divisitasi. Setiap visitasi yang ditanya lulusannya kerjanya di mana, masa tunggu berapa, nggak ada ditanya lulusannya sholat enggak, lulusannya suka sedekah apa enggak ditanya. Kampus itu rektornya ditangkap KPK, apa peringkatnya turun? Enggak Pak. Jadi kalau dosen Pak bekerja di industri, naik peringkat kampusnya. Dosen ngajar ngaji nggak ada nilai akreditasinya. Jadi semua diarahkan dalam pendidikan. Akhirnya ujungnya apa? Ya kita susah akhirnya, nyari dai aja susah. Kami Dewan Dakwah tahun ini meluluskan sarjana dakwah 130 orang nih. Lusa ini kami wisuda 130 orang. Kami didik S1 nih, sarjana dakwah. Permintaan dai ke kami seluruh Indonesia itu udah 245. Jadi kami pusing betul. Karena pakai ngancam-ngancam daerah itu. Pokoknya kami minta 20, Morowali aja minta 20 dai. Dulu pernah Kepri, Pemda Kepri minta 40 dai karena rupanya di pulau-pulau Kepri itu ada 2.400 pulau. Yang dihuni cuma 300. Jadi kita ini kekurangan sekali. Sarjana agama kita nggak mau jadi dai. Belajar agama banyak, tapi tujuannya semua untuk nggak mau jadi pejuang. Ya ini masalah. Ya, saya harus membujuk anak saya sampai 2 kuliah dakwah. Kami punya kampus sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Nasir. Anak saya 7, 1, 2, 3, 4 tuh PTN, ada yang ke Kairo. Mulai 5, 6 enggak, kamu kuliah dakwah, jadi dai, jadi guru. Ya, karena kalau kamu jadi guru, jadi dai, saya kalau mati enak. Saya bilang gitu aja. Kenapa? Saya dapat kiriman pahala. Kalau anak saya jadi wapres belum tentu. Ya, ngirim pahala. Belum tentu bisa jadi, ya. Nanti insya Allah 2030 berapalah gitu ya. Jadi ya, ini problem yang pendidikan tadi yang oleh penjajah tadi mendidik anak-anak akhirnya nggak mau jadi pejuang, nggak mau jadi guru ngaji, nggak mau jadi dai. Jadi dokter bagus, ya sampai dalam kitab Ta'limul Ta'lim itu kan Syekh Azhar Nuji bagus sekali, ya menulis tentang niat mencari ilmu. Niat mencari ilmu harus ikhlas. Tapi beliau katakan bagaimana kalau mencari ilmu untuk thalabul jah, mencari kehormatan dunia.